Suhu politik di ibu kota diyakini memanas seiring adanya putaran kedua pemilihan gubernur DKI Jakarta. Kubu Ahok Jarot dan Anis Sandi saling adu strategi untuk menarik pemilih Agus Silvi. Lalu siapa yang berpeluang unggul? Kemana suara Agus Silvi berlabuh pada putaran kedua Pilkada DKI Jakarta? Pertanyaan ini tengah menarik dikulik menyusul ucapan kekalahan Agus Silvi setelah melihat hasil perhitungan cepat 15 Februari 2017 lalu. Secara kesatria dan dengan lapang dada, saya menerima kekalahan saya dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta. Suara pemilih Agus Silvi pun kini ibarat kue legit yang diperebutkan pasangan Ahok Jarot dan Anis Sandi. Sebab siapapun yang berhasil menarik suara calon nomor urut 1 itu sudah dipastikan jalannya mulus melenggang menduduki kursi balai kota. Saya sudah memprediksikan Mas Anies dan Mas Sandi ini pasti lolos ke putaran kedua pasca rangkaian debat itu. Jadi debat 1, 2, 3 ini justru suaranya Mas Anies dan Mas Sandi ini naiknya lumayan perlahan tapi naik. Sementara suara paslon 1 Mas Agus dan Bu Silvi ini sejak debat pertama, kedua, dan ketiga dilakukan suaranya perlahan memang turun gitu. Sehingga waktu itu saya mungkin berpendapat bahwa jadi kalau ada yang memperkirakan bahwa pemilih di Jakarta rasional, mungkin ini salah satu buktinya gitu. Karena sebelum debat berlangsung kan Mas Agus luar biasa tinggi. Di beberapa hasil survei bahkan mencapai 40%-an ke atas. Dari hasil hitung cepat, sejumlah lembaga survei, pasangan Ahok Jarot memang menduduki peringkat 1 dengan perolehan 42% suara. Sementara Anis Sandi menempel di kisaran 39%. Sedangkan Agus Silvi hanya meraup 16 hingga 17% suara. Tapi kini pemilih Agus Silvi bernilai mahal. Posisi tawar partai pendukung pun berada di atas angin. Menurut Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi, pemilih Agus Silvi terbagi dalam berbagai karakter. Ada kelompok nasionalis, religius, kalangan pemilih muda dan pemula, hingga barisan yang mendengungkan asal bukan Ahok. Namun politik bersifat cair, semua bisa terjadi, termasuk dukungan kubu Agus Silvi untuk Ahok Jarot. Tadi 3 partai pendukung Agus di putaran pertama itu partai pemerintah. Sementara PKS Gerindra yang mendukung Anies itu partai oposisi. Gitu. Belum lagi kalau kita lihat senyawa sosial di kalangan basis masa PKB dan sebagian basis masa P3 itu NU. Mereka itu biasanya susah untuk berkolaborasi dengan basis masa PKS. Karena meskipun sama-sama Islam, tetapi keduanya berasal dari 2 dunia yang berbeda. Jadi basis masa PKB dan sebagian basis masa P3 yang NU, itu bisa saja dia lebih dekat dengan PDIP yang mendukung Ahok. Jadi apapun bisa terjadi dan menurut saya ini hari-hari yang menentukan. Kedekatan Agus Silvi dengan Anis Sandi selama ini memang terlihat lebih intim dibandingkan pasangan Ahok Jarot. Apalagi kedua pasangan sama-sama memiliki jargon Jakarta butuh pemimpin baru. Inilah yang diyakini Ayap Saifullah Fatah. Direktur Utama Polmark ini meyakini jika pemilih Agus Silvi akan bergeser ke Anis Sandi. Saya sangat yakin bahwa sepertinya kalau dilihat dari karakter pemilih di antara 3 paslon yang berkompetisi di putaran pertama kemarin, maka bisa disimpulkan bahwa karakter-karakter pemilih pasangan nomor urut 1 dengan pasangan nomor urut 3 itu yang paling mirip. Lebih mirip dibandingkan dengan pemilih pasangan nomor urut 1 dengan pasangan nomor urut 3 dan nomor urut 2. Nah, dengan demikian, maka sebetulnya dilihat dari sisi ini ada modal besar ketika terjadi penggabungan di antara nomor 1 dan nomor 3 secara resmi. Dari sisi koalisi partai, dari sisi tokoh, dan lain-lain, maka para pemilihnya yang memang sudah punya karakteristik yang kurang lebih sama, itu sangat mudah untuk berpindah ke nomor 3. Bertarungnya Ahok Jarot dan Anis Sandi di putaran kedua tentunya kian memanaskan suhu politik di Jakarta. Pengamat Henry Satrio menyatakan, perilaku pemilih menjadi bagian penting yang dapat mempengaruhi perolehan suara kedua pasangan. Tak hanya itu, kunci perebutan dukungan dari parpol pun tergantung 3 aktor di balik para cagup yang bertarung, yakni Megawati Soekarno Putri, Prabowo Subianto, dan Susilo Bambang Yudhoyono. Jika ketiganya merestui elit-elit partai di Jakarta berkoalisi, komposisi parpol pendukung Ahok Jarot dan Anis Sandi dimungkinkan berubah.
Bahkan sikap SBY dengan Demokratnya dinilai cukup signifikan pula untuk mempengaruhi peta dukungan terhadap dua pasangan calon yang akan bertarung. Perhatiannya kan ada di kemana suara SBY. Suara SBY ini bisa saja seperti biasa sebagai suara penyimbang gitu ya misalnya, atau tiba-tiba Pak Jokowi akhirnya ketemu dengan Pak SBY mungkin akan merubah, walaupun berkali-kali istana mengatakan mereka netral, tapi kan sudah jadi rahasia umum kedekatan antara Pak Jokowi dengan Pak Basuki Cahayapurnama. Atau kemungkinan besar Pak SBY akan menggunakan military connection dengan Pak Prabowo misalnya. Kan waktu itu juga Bu Silvi sempat berseloroh di debat pertama atau debat kedua ke Mas Sandi. Pak Sandi ya, kita hampir berpasangan gitu ya. Pemilih di ibu kota memang memiliki karakter tersendiri. Dukungan bisa mudah bergeser bila ada calon yang terpeleset di detik-detik akhir. Kemana suara Agus Silvi berlabuh pada putaran kedua Pilkada DKI Jakarta? Pertanyaan ini tengah menarik dikulik menyusul ucapan kekalahan Agus Silvi setelah melihat hasil perhitungan cepat 15 Februari 2017 lalu. Secara kesatria dan dengan lapang dada, saya menerima kekalahan saya dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Suara pemilih Agus Silvi pun kini ibarat kue legit yang diperebutkan pasangan Ahok Jarot dan Anis Sandi. Sebab siapapun yang berhasil menarik suara calon nomor urut 1 itu sudah dipastikan jalannya mulus melenggang menduduki kursi balai kota. Saya sudah memprediksikan Mas Anies dan Mas Sandi ini pasti lolos ke putaran kedua pasca rangkaian debat itu. Jadi debat 1, 2, 3 ini justru suaranya Mas Anies dan Mas Sandi ini naiknya lumayan perlahan tapi naik. Sementara suara paslon 1 Mas Agus dan Bu Silvi ini sejak debat pertama, kedua, dan ketiga dilakukan suaranya perlahan memang turun gitu. Sehingga waktu itu saya mungkin berpendapat bahwa jadi kalau ada yang memperkirakan bahwa pemilih di Jakarta rasional, mungkin ini salah satu buktinya gitu. Karena sebelum debat berlangsung kan Mas Agus luar biasa tinggi. Di beberapa hasil survei bahkan mencapai 40%-an ke atas. Dari hasil hitung cepat, sejumlah lembaga survei, pasangan Ahok Jarot memang menduduki peringkat 1 dengan perolehan 42% suara. Sementara Anis Sandi menempel di kisaran 39%. Sedangkan Agus Silvi hanya meraup 16 hingga 17% suara. Tapi kini pemilih Agus Silvi bernilai mahal. Posisi tawar partai pendukung pun berada di atas angin. Menurut Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi, pemilih Agus Silvi terbagi dalam berbagai karakter. Ada kelompok nasionalis, religius, kalangan pemilih muda dan pemula, hingga barisan yang mendengungkan asal bukan Ahok. Namun politik bersifat cair, semua bisa terjadi, termasuk dukungan kubu Agus Silvi untuk Ahok Jarot. Tadi 3 partai pendukung Agus di putaran pertama itu partai pemerintah. Sementara PKS Gerindra yang mendukung Anies itu partai oposisi gitu. Belum lagi kalau kita lihat senyawa sosial di kalangan basis masa PKB dan sebagian basis masa P3 itu NU. Mereka itu biasanya susah untuk berkolaborasi dengan basis masa PKS. Karena meskipun sama-sama Islam, tetapi keduanya berasal dari dua dunia yang berbeda. Jadi basis masa PKB dan sebagian basis masa P3 yang NU itu bisa saja dia lebih dekat dengan PDIP yang mendukung Ahok. Jadi apapun bisa terjadi dan menurut saya ini hari-hari yang menentukan. Kedekatan Agus Silvi dengan Anis Sandi selama ini memang terlihat lebih intim dibandingkan pasangan Ahok Jarot. Apalagi kedua pasangan sama-sama memiliki jargon Jakarta butuh pemimpin baru. Inilah yang diyakini Ayap Saifullah Fattah. Direktur Utama Polmark ini meyakini jika pemilih Agus Silvi akan bergeser ke Anis Sandi. Saya sangat yakin bahwa sepertinya kalau dilihat dari karakter pemilih di antara 3 paslon yang berkompetisi di putaran pertama kemarin, maka bisa disimpulkan bahwa karakter-karakter pemilih pasangan nomor urut 1 dengan pasangan nomor urut 3 itu yang paling mirip. Lebih mirip dibandingkan dengan pemilih pasangan nomor urut 1 dengan pasangan nomor urut 3 dan nomor urut 2. Nah, dengan demikian, maka sebetulnya dilihat dari sisi ini ada modal besar ketika terjadi penggabungan di antara nomor 1 dan nomor 3 secara resmi. Dari sisi koalisi partai, dari sisi tokoh, dan lain-lain, maka para pemilihnya yang memang sudah punya karakteristik yang kurang lebih sama, itu sangat mudah untuk berpindah ke nomor 3. Bertarungnya Ahok Jarot dan Anis Sandi di putaran kedua tentunya kian memanaskan suhu politik di Jakarta. Pengamat Henry Satrio menyatakan perilaku pemilih menjadi bagian penting yang dapat mempengaruhi perolehan suara kedua pasangan. Tak hanya itu, kunci perebutan dukungan dari parpol pun tergantung 3 aktor di balik para cagup yang bertarung, yakni Megawati Soekarnoputri, Prabowo Subianto, dan Susilo Bambang Yudhoyono. Jika ketiganya merestui elit-elit partai di Jakarta berkoalisi, komposisi parpol pendukung Ahok Jarot dan Anis Sandi dimungkinkan berubah.
Bahkan sikap SBY dengan Demokratnya dinilai cukup signifikan pula untuk mempengaruhi peta dukungan terhadap dua pasangan calon yang akan bertarung. Perhatiannya kan ada di kemana suara SBY. Suara SBY ini bisa saja seperti biasa sebagai suara penyimbang gitu ya misalnya, atau tiba-tiba Pak Jokowi akhirnya ketemu dengan Pak SBY mungkin akan merubah, walaupun berkali-kali istana mengatakan mereka netral, tapi kan sudah jadi rahasia umum kedekatan antara Pak Jokowi dengan Pak Basuki Cahayapurnama. Atau kemungkinan besar Pak SBY akan menggunakan military connection dengan Pak Prabowo misalnya. Kan waktu itu juga Bu Silvi sempat berseloroh di debat pertama atau debat kedua ke Mas Sandi. Pak Sandi ya, kita hampir berpasangan katanya. Pemilih di ibu kota memang memiliki karakter tersendiri. Dukungan bisa mudah bergeser bila ada calon yang terpeleset di detik-detik akhir pencoblosan.